Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru PNS dan P3K. Berikut akan saya sampaikan tutorial pengisian pengelolaan kinerja untuk SKP tahun 2024. Namun sebelumnya, selamat tahun baru kepada kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Memasuki tahun 2024 ini, saya selaku admin mohon maaf ya, selama 1 tahun perjalanan kita di tahun 2023, apabila ada perkataan kemudian pernyataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2024 ini kita akan mengisi penilaian kinerja SKP 2024 dimulai tanggal 2 Januari nanti. Itu di PMM. Ya Bapak Ibu sekalian, cukup masuk melalui Google, ketikkan program Merdeka Mengajar Login, maka Bapak Ibu akan ditampilkan seperti ini. Kita klik di masuk. Ini Bapak Ibu sekalian menggunakan user yang Bapak Ibu dapatkan dari operator sekolah. Inilah tampilannya Bapak Ibu sekalian, dan kita akan mengisi di sini ya pengelolaan kinerja. Kita klik pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja kita isinya adalah ini. Di sini disebutkan Anda dapat mengajukan draft ke atasan mulai 2 Januari. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa isi, namun draftnya nanti adalah di 2 Januari. Sebelum kita lihat cara mengisinya, ini adalah alur pengelolaan kinerja kita. Jadi direncanakan ini Bapak Ibu sekalian, pengisian dari penilaian kinerja kita itu dibuat per semester ya. Makanya di sini ditampilkan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada tahapannya di perencanaan Juli, kemudian persiapan observasi Agustus, kemudian September juga periode observasi, Oktober, November adalah tindak lanjut, dan Desember adalah refleksi. Nah, ini kalau saya perhatikan memang secara umum sama dengan SKP di BKN kinerja. Namun di sini harus lebih detail Bapak Ibu sekalian. Kita coba lihat satu persatu. Yang pertama, kita coba lihat ini. Ada 5 tahapan yang harus kita lalui. Dimulai dari praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku, dan nanti yang terakhir adalah rangkuman. Ini untuk Juli Desember. Ini adalah ilustrasi saja Bapak Ibu sekalian. Nanti di sini akan diganti karena ini memang kita buatnya sebelum 2024 adalah Januari ke Juni ya. Nah, yang pertama ini kita harus lakukan per tahap nih Bapak Ibu sekalian adalah praktek pembelajaran. Ini ada beberapa yang ditampilkan di sini. Bapak Ibu bisa pilih satu yang menjadi poin utama Bapak Ibu di praktek pembelajaran ini yang sesuai dengan kebutuhan sekolah Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu pilih penerapan disiplin positif atau keteraturan suasana sekolah ya, bergantung kebutuhan sekolah. Ini kemudian aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, kemudian umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, kemudian ekspektasi pada peserta didik. Nah, ini kalau menurut saya memang sebaiknya ini adalah didiskusikan di unit kerja masing-masing apa poin utama yang akan dipilih. Walaupun memang ada kebebasan masing-masing guru ya, bergantung kebutuhannya. Nah, misalnya kita pilih ini adalah keteraturan suasana kelas. Ini salah satu saja Bapak Ibu sekalian kita pilih. Kemudian kita lanjutkan masuk ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu sekalian disebutkan di sini total poin yang harus kita kumpulkan per semesternya adalah 32 poin. Ini adalah berupa pelatihan ya. Disebutkan di sini Anda diharapkan memiliki 32 poin per semester. Jadi ini cukup banyak kalau kita bandingkan di pelatihan dan pengembangan diri di tahun-tahun sebelumnya. 1 sertifikat saja pun tidak ada masalah. Kalau ini diwajibkan Bapak Ibu sekalian 32 poin ya. Jadi Bapak Ibu harus ini banyak melakukan pengembangan diri dan diklat fungsional. Ada beberapa yang bisa kita pilih di sini. Yang paling memungkinkan adalah mengikuti pelatihan. Nah, coba kita lihat apa saja isinya di sini. Yang pertama ini Bapak Ibu sekalian adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Ini poinnya adalah 6. Nanti ini akan diminta buktinya ya.
Lalu yang kedua adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipasi kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium atau studi banding. Ini poinnya 4. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini 4 poin. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas. Ini adalah 4 poin. Yang berikut ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan oleh guru dan atau kepala sekolah. 6 poin. Lalu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktek yang dihasilkan oleh guru atau kepala sekolah. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan oleh guru dan atau kepala sekolah. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Ini ada barang buktinya ya. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber, berbagai praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Ini 8 poin. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Ini adalah 8 poin. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sebagai model kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas. Ini adalah 8 poin. Nanti kita pilih coba yang mana yang memungkinkan untuk kita ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coaching, mentor, atau fasilitator dan atau pengajar praktek dalam kegiatan pengembangan kompetensi guru. Ini 12 poin. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktek yang dibagikan kepada guru. Ini 12 poin. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Ini 24 poin. Ya, ini Bapak Ibu sekalian bisa dilakukan melalui PPM ini. Jadi cukup 2 kegiatan ini kita ambil sudah mencapai 32 poin. Yang berikut yang juga masuk di sini adalah ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang. Ini kemungkinan agak sulit. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Ini juga sulit secara umum ya. Lalu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak dan atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Ini juga agak sulit kita ikuti. Maka yang paling memungkinkan kita ikuti ini Bapak Ibu sekalian adalah di bagian pelatihan tadi ya. Ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru kepala sekolah. Dan ini adalah 8 poin. Ini yang akan kita pilih yang paling memungkinkan ya. Nah, 8 poin seperti ini kemudian kita pilih sebanyak 4 kegiatan. Jadi dalam 1 semester itu Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu harus mengikuti 4 pelatihan. Di mana pelatihan yang bisa Bapak ikuti? Pelatihan yang bisa Bapak Ibu ikuti itu ada di sini Bapak Ibu sekalian di pelatihan mandiri. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pilih 4 tadi kegiatan sama ya, maka masuklah ke pelatihan mandiri di sini. Nah, di pelatihan mandiri ini Bapak Ibu sekalian, Kemendikbud menyediakan beberapa topik yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ini seperti belajar mandiri ya, online, bisa berupa ragam konten pengembangan diri, kemudian bisa berupa implementasi pembelajaran pada murid, bisa juga terkait inspirasi referensi kebijakan terkait visi dan misi satuan pendidikan. Nah, ini bisa Bapak Ibu ikuti. Misalnya kita pilih yang kedua ini ya, contoh saja yang bisa kita ikuti secara mandiri Bapak Ibu sekalian. Misalnya ini adalah ragam konten pengembangan diri pelatihan mandiri ya. Bisa Bapak Ibu ikuti yang pertama ini kurikulum operasional satuan pendidikan, pahami tahap mahir. Atau bisa yang kedua ini kurikulum operasional satuan pendidikan, pahami tahap awal. Atau yang ini kurikulum operasional satuan pendidikan, pahami tahap berkembang. Ini adalah bentuk pelatihan-pelatihannya. Jadi kalau kita misalnya buka, misalnya saya ikuti perencanaan berbasis data satuan pendidikan, saya klik ini, maka ini adalah langkah-langkah yang harus Bapak Ibu ikuti. Pelajari materinya, kemudian pelajari materinya, ini kita pelajari ya, seperti TMS, kita mengikuti perkuliahan begitu.
Lalu aksi nyatanya nanti akan ada kegiatannya di sini. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan ini, maka nanti akan ada sertifikat. Sertifikat Bapak Ibu bisa download dari sini. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk satu semester kita membutuhkan 32 poin untuk kegiatan yang sifatnya sebagai pelatihan mandiri. Satu kegiatan 8 poin, maka Bapak Ibu harus mengambil ini 4 kegiatan dalam satu semester, dan itu Bapak Ibu sekalian harus ada nanti sertifikat atau piagamnya, karena itu nanti akan kita upload di penilaian kinerja ini. Nah, setelah masuk tahap 1 dan pengembangan kompetensi, ini Bapak Ibu sudah pilih ya, dari yang tadi sudah kita pilih 32 poin. Jadi kalau ini masih kurang 4 poin, kita harus tambahkan satu lagi kegiatannya. Kita coba juga sama ya, masalah pengembangan kompetensi melalui pelatihan tadi. Ini ya, Bapak Ibu juga bisa pilih di sini mengunggah konten ya. Namun kontennya nanti Bapak Ibu sekalian seperti ini, misalnya ini penyusun kumpulan konten yang dibagikan kepada guru kepala sekolah 6 poin ini. Bapak Ibu ini bisa pilih, dan nanti kalau Bapak Ibu pilih ini membagi konten, maka Bapak Ibu ya ini meningkatkan kompetensi melalui penyusunan kumpulan konten unggulan yang dibagikan. Ini adalah kumpulan konten unggulan yang diterbitkan di PPM ya. Di aplikasi PPM kita bisa lihat ini di bagian bukti karya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu pilih untuk penyusun kumpulan konten unggulan, maka Bapak Ibu harus masuk di bukti karya. Nah, di bukti karya ini Bapak Ibu bisa masukkan karya-karya Bapak Ibu ya. Karya-karyanya bisa berupa, kita klik di karya saya, bisa tambah ya. Jadi karya yang bisa kita tambahkan di sini yang nanti nilainya 6 poin itu bisa berupa artikel, bahan ajar, dokumen teknis, kepemimpinan sekolah, kemudian praktek pembelajaran, praktek baik, RPP. Bisa Bapak Ibu sekalian RPP yang ada di laptop Bapak Ibu bisa Bapak Ibu tampilkan di sini. Caranya adalah dengan tambah karya, kemudian pilih ini apa topiknya, apakah RPP atau bahan ajar, misalnya bahan ajar gitu ya. Bahan ajar pun bisa kita upload dari komputer berbentuk PDF, atau kalau ada di YouTube Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga bisa masukkan dari YouTube. Ya, ini adalah langkahnya, tinggal Bapak Ibu ikuti. Kalau dokumen juga sama ya, Bapak Ibu klik ini dokumen, nanti kita akan upload dari komputer. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kalau Bapak Ibu pilih opsi tadi. Setelah ini Bapak Ibu sekalian terpenuhi 32 poin di sini, ini sudah cukup ya, 34 poin. Maka kita masuk ke tugas tambahan. Tugas tambahan sesuai dengan SK yang dibagikan di sekolah. Kita coba pilih tugas tambahannya. Ada tugas tambahan yang ditampilkan di sini sesuai dengan kinerja Bapak Ibu sekalian di sekolah. Bisa berupa kepala laboratorium, kemudian bengkel atau unit produksi. Itu yang pertama. Bisa berupa meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan wakil kepala sekolah satuan pendidikan. Ini untuk SMK bisa berupa tugas tambahan sebagai program keahlian satuan pendidikan, ada di sini ya. Kemudian bisa juga meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui perpustakaan. Jadi ini adalah kepala perpustakaan. Tugas tambahan yang kita dapatkan selama satu semester itu bisa juga Bapak Ibu sekalian sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Bisa juga ini sebagai pembina organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Ini kita pilih sesuai dengan tugas tambahan kita. Bisa juga berupa tambahan pembina ekstrakurikuler, masuk ya Bapak Ibu sekalian. Bisa juga berupa koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian bisa juga berupa koordinator penilaian kinerja guru atau PKG, ya ini biasanya ditunjuk oleh kepala sekolah. Bisa juga berupa koordinator bursa kerja khusus BKK pada SMK. Lalu yang lain, coba kita geser. Ini bisa berupa tugas tambahan sebagai penilai kinerja guru, kemudian bisa sebagai pengurus organisasi atau asosiasi progresi guru tingkat nasional. Ini ada dua yang dinilai. Lalu
pengurus organisasi tingkat provinsi dan pengurus organisasi tingkat kabupaten. Ini ada tugas tambahan yang bisa juga. Yang berikut yang bisa juga kita tambahkan adalah tutor pada pendidikan jarak jauh. Kemudian tugas tambahan sebagai tim pencegah dan penanganan kekerasan atau TPPK. Kemudian bisa juga sebagai operator data pokok pendidikan, bisa juga sebagai bendahara sekolah atau bendahara BOS ya. Ini adalah tugas tambahan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Lalu tugas tambahan yang lain juga bisa kita tambahkan di bagian kedua apabila ada. Misalnya Bapak Ibu bertindak sebagai ini wali kelas, ini tidak muncul di bagian pertama tadi ya. Ini tugas tambahan di bagian kedua adalah sebagai wali kelas. Kemudian bisa juga sebagai guru piket. Ini Bapak Ibu sekalian, ada juga guru piket. Saya tambahkan misalnya di sini. Ini yang ketiga adalah meningkatkan kesatuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Apabila Bapak Ibu sekalian ada tugas tambahan di sekolah selain ini, Bapak Ibu bisa tambahkan juga ya. Dan nanti bukti dukungnya adalah ini surat keputusan atau surat tugas. Jadi itu harus kita upload di sini. Itulah untuk tugas tambahan ya. Lalu yang berikut Bapak Ibu sekalian, ke perilaku kinerja. Perilaku kerja ini adalah sesuai dengan yang ada di SKP tahun 2023. Tidak ada bedanya, hanya saja di sini kita disuruh atau diminta untuk memilih indikator apa yang kemudian yang hendak dinilai dari kita. Ada 7 aspek ini Bapak Ibu sekalian, dimulai dari berorientasi pelayanan. Misalnya saya pilih aspeknya adalah ini, ada 3 aspeknya. Saya pilih melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kinerja. Itu adalah indikatornya. Lalu cara melakukannya ini melalui saya pilih memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus. Jadi Bapak Ibu pilih ini ke-7 aspeknya, apakah indikator perilakunya. Misalnya yang kedua akuntabel, saya pilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lalu perwujudan perilakunya saya pilih melalui memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah kompeten. Saya pilih melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Lalu perwujudan perilakunya adalah menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas. Jadi ini ada pilihan-pilihannya ya Bapak Ibu, bisa pilih di sini. Ada 3 yang akan disediakan di sini. Nah, perilaku kerjanya juga sama. Untuk harmonis juga ini misalnya saya pilih mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lalu perwujudan perilakunya nanti adalah berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja dengan sopan dan menjunjung tinggi etika. Nah, kalau sebelumnya ini tidak ada dibuat indikatornya, ini kita harus lengkapi. Memegang teguh itu untuk loyal ya, memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu untuk perwujudan perilakunya adalah menyebarkan informasi yang mendukung transformasi pembelajaran. Yang keenam adaptif. Ini indikatornya terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Ini ada 4 ini yang bisa kita pilih, terserah Bapak Ibu yang mana yang mungkin Bapak Ibu lebih utamakan. Lalu yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, ini juga sama, ada indikator perilaku kerjanya. Di sini disediakan ada 3. Saya pilih bekerja sama secara terbuka. Lalu perilakunya itu adalah mengajukan diri secara sukarela untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung peningkatan pembelajaran. Nah, inilah Bapak Ibu pilih. Setelah Bapak Ibu pilih lengkap indikator dan perilakunya, perwujudan perilakunya, maka langsung masuk kita ke bagian akhir Bapak Ibu sekalian. Bagian akhir ini akan ditampilkan ini 5 poin yang berkaitan dengan kinerja kita tadi ya, sasaran kinerja guru. Yang pertama hasil utama ditampilkan di sini apa yang Bapak Ibu pilih. Nanti bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru. Ya, ini nanti ada, kita bisa download berupa forum observasinya ya di PPM ini. Ini satu kegiatan dilakukan per semester. Ini harus ada bukti dukungnya. Hasil observasi kita harus upload. Lalu yang kedua, rencana hasil kerja. Ini adalah pelatihan tadi. Maka pelatihan juga kita upload berupa sertifikat topiknya. Ini
Tadi saya pilih ada beberapa kegiatan agar terpenuhi 32 poin. Yang pertama adalah pelatihan mandiri. Yang kedua ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu sekalian, ini bisa diganti ya. Lalu yang ketiga adalah ini adalah piagam ya. Kalau untuk peraih pengakuan ini bisa juga melalui pelatihan 2-3 hari ini ya. Bimbingan teknis memperoleh sertifikat bidang pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi. Ini 8 poin. Nah, bukti dukungnya adalah sertifikat per semester. Lalu yang kelima, ini kegiatan pelatihannya tadi. Saya pilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Tadi saya sudah sampaikan bentuknya. Nah, ini adalah kumpulan konten unggulan yang terbit di PPM. Nah, Bapak Ibu bisa terbitkan di sana. Maka Bapak Ibu mendapat 6 poin 1 semester. Kalau ini Bapak Ibu pilih berarti 6 konten unggulan yang akan minimal 6 konten unggulan yang akan Bapak Ibu terbitkan di PPM ini baru terpenuhi ya. Itu adalah bagian kedua. Lalu bisa juga terusnya kurikulum operasional satuan pendidikan dalam sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Ini Bapak Ibu bisa upload dokumennya ya. Ini di sini bisa kita upload per semester. Lalu terlaksananya pembelajaran melalui perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum. Ini juga bisa Bapak Ibu masukkan di sini ya. Jadi ini adalah kegiatan kerja kita ya. Untuk nomor 5 tadi tersusunnya kurikulum, maka ini adalah RPP Bapak Ibu dan akan diupload nanti buktinya. Lalu melaksanakan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus diupload rangkuman kehadiran. Lalu tugas tambahan ini, misalnya tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, maka ini harus ada surat keputusannya, SK-nya harus ada, kita upload nanti itu di bulan April atau Mei. Ini kerja kita nanti ya. Lalu kalau ada tugas tambahan sebagai wali kelas, ini juga kita upload surat tugasnya. Kalau ada tugas tambahan sebagai guru piket juga kita upload tugas tambahannya, ada nanti tempat menguploadnya. Di awal ini kita masih melengkapi saja dulu Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini perilaku kerja tadi yang sudah kita tambahkan ada 7 komponen. Di sini sudah ada indikatornya dan ada perwujudan perilaku yang kita lakukan ini. Nah, kalau ini sudah selesai Bapak Ibu sekalian, maka kita simpan draft. Nanti tinggal kita ajukan ya. Nanti di sini akan sudah berubah, ajukan kepada kepala sekolah. Kita harus ajukan dulu sehingga nanti ini harus kita pantau. Jadi tergantung kegiatan Bapak Ibu sekalian. Kalau ini misalnya perencanaannya di Juli, maka Agustus sudah persiapan observasi. Akan ada observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ada di sini panduannya kalau kita lihat di bagian kegiatan ini ya. Coba kita lihat, coba kita pelajari kerja utama kita ini. Yang pertama adalah kita tadi pilih meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Maka nanti kita akan diobservasi oleh kepala sekolah. Ini ada cek panduannya. Kita bisa cek panduannya di sini Bapak Ibu sekalian. Di pelaksanaan kinerja untuk guru, maka nanti Bapak Ibu akan diobservasi oleh kepala sekolah. Ini tahapannya ya. Pertama, pelaksanaan kinerja untuk guru. Alur observasi, nih alur observasi kita coba lihat. Di sini dijelaskan, praktek kerja atau praktek pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan kinerja. Praktek kinerja atau praktek pembelajaran didasarkan pada subindikator yang dipilih melalui perencanaan kinerja. Kepala sekolah melakukan observasi terhadap indikator tersebut dan keberhasilan dinilai berdasarkan pencapaian tujuan oleh guru melalui tindakan yang telah dilakukan. Nah, ini tadi yang kita pilih. Maka di sini guru dapat memulai praktek kinerja atau praktek pembelajaran dengan mengikuti alur pelaksanaan observasi. Dimulai dari bagian pertama pelaksanaan observasi, kemudian tindak lanjut observasi. Di bagian pelaksanaan observasi ini kita disuruh mengumpulkan dokumen yang kita perlukan seperti RPP, LKPD yang akan kita pakai nanti pada saat kita diobservasi oleh kepala sekolah. Lalu menunggu atasan melakukan observasi, ini berarti kita koordinasi dengan kepala sekolah terkait waktunya. Lalu kemudian kita observasi. Nah, setelah itu
kumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan observasi tadi, termasuk mengumpulkan LKPD peserta didik. Agak repot memang ini kalau kita perhatikan. Lalu tindak lanjut observasinya adalah guru dapat memulai dengan mempelajari upaya atau tindakan yang ingin dilakukan sejalan dengan pilihan tindak lanjut yang telah dipilih. Lalu ada dokumen refleksi tindak lanjutnya. Nah, di sini nanti kita bersama kepala sekolah akan melaksanakan refleksi tindak lanjut, ya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah mencapai nilai maksimum. Ada di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau dalami petunjuknya ya di sini. Ini adalah dokumen cara mengisi refleksinya. Diberikan di sini langkah-langkahnya. Pertama, penilaian kinerja, lalu kemudian observasi, praktek kinerja. Kita buka ini, lalu isi dokumen, ya, ini isi dokumen. Nanti kita akan coba tampilkan juga tutorialnya di bulan Mei ya, karena di bulan Mei itu nanti melengkapi dokumen. Ini adalah langkah-langkahnya, kita lengkapi dokumennya. Di sini ada tempat unggah ya. Jadi ini tanggal, identitas terkait dengan kegiatan kita. Setelah itu ada pilihan kumpulkan di bawah. Ini kumpulkan, maka itu sudah bisa di-upload ya. Itulah buktinya untuk tugas utama sebagai pelaksanaan pembelajaran. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu barangkali yang akan mengisi untuk SKP 2024 ini, maka inilah tugas utama kita. Yang paling berat kalau menurut saya adalah penetapan target dari pelatihan dan pengembangan fungsional, tingkat fungsional ya, diwajibkan oleh Kemendikbud 32 poin. Ini kalau ada mungkin hal-hal yang perlu kita diskusikan, boleh nanti Bapak Ibu sekalian kita diskusikan di kolom komentar. Barangkali ini yang bisa sampaikan, semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.